Yes, halo Foodpreneur Indonesia. Mbak Sarita, halo. Iya, Kita balik halo. lagi nih di podcast kita. Mbak Sarita nih, Warung Abnormal sudah berjalan beberapa tahun dan brand-brand lain sudah berjalan beberapa tahun. Kemarin Roasted Bean-nya udah pergi nih ke USA. Ya kan, Abnormal udah 80 cabang lebih dan kalau ditotalin ada 200 cabang lebih ya dengan beberapa brand. Saya penasaran nih tentang apresiasi masyarakat atau apresiasi dari pemerintahnya atau dari company lain kepada CRP Group khususnya Warung Abnormal ini, pernah ada nggak atau pernah banyak mendapatkan award nggak sih CRP Group ini? Kalau ngomongin tentang award ya, sebetulnya kalau ditanya ada atau enggak ada untuk CRP secara keseluruhan gitu, dan bisa dibilang ya cukup banyak lah untuk membuat kami semua as a team bangga jadi keluarga besar CRP. Oke, cukup banyak itu sudah harus bisa teman-teman perhitungkan sebenarnya jumlahnya ya. Tapi kalau menurut saya sih ya, Warung Abnormal ini sudah sangat membanggakan lah, sudah membawa nama Indonesia ini bahkan ke internasional. Tapi sorry nih, ada planning untuk go internasional nggak Mbak Sarita? Atau sudah? Planning. Mungkin yang ditanya adalah go internasional dalam hal apa? Karena kalau cerita go internasional sebetulnya kan tadi sempat saya infokan gitu bahwa Roasted Bean-nya kan udah jalan-jalan di Amerika. Yes. Outletnya Mbak? Kalau outletnya mungkin rencananya itu ada di tahun 2019. Kita berencana akan membuka beberapa outlet, tapi mungkin kawasannya masih Asia ya. Masih Asia, Southeast Asia atau Asia? Asia, mantap. Asia. Oke, kita doakan ya semoga lancar nih prosesnya. Nah, tadi balik lagi ke award yang sudah didapat dengan kata-kata tanda kutip cukup banyak itu. Pasti ada pengaruhnya nih ke brand-brand CRP, Warung Abnormal dan lain-lain. Apa pengaruhnya Mbak? Pengaruhnya sih kalau untuk internal itu of course itu akan menciptakan rasa bahagia dan bangga gitu. Betul Bahagia sekali. dan bangga bahwa kita as a team itu diberikan apresiasi yang cukup banyak lah untuk dari pihak-pihak di luar sana atas kerja keras kita gitu. Tapi efek lainnya secara eksternal pastinya untuk calon-calon mitra, karena kan kita juga membuka sistem kemitraan untuk beberapa brand kita gitu kan. Jadi pastinya calon-calon mitra itu kan akan melihat ya, pastinya orang ketika ingin menjadi mitra itu pasti kan dia akan mencari tahu banyak informasi tentang CRP Group sendiri gitu, baik itu dari liputan-liputan misalnya atau bahkan dari website kita yang official gitu. Dengan adanya award-award yang diberikan oleh pihak luar kepada kami, itu pastinya akan menguatkan persepsi mengenai kuatnya brand value kita sendiri. Oke, jadi memang karena CRP membuka sistem kemitraan ya, sistem kemitraan ini numbers of partnernya bertambah mungkin ya, dengan karena kan pasti trusting orang ini kan lebih ya karena mendapatkan award-award itu. Iya. Betul Mbak ya. Betul. Nah, untuk award sebenarnya ya ini bonus ya Mbak Sarita ya. Tidak ada target tertentu mungkin, atau memang sudah ditargetkan, oh saya pengen dapat ini, kita ini enggak ya? Enggak sih. Atau ada target tertentu untuk award? Kita nggak pernah targetin award. Oke, enggak ada. Jadi memang sebenarnya ya bisa disebut ini apresiasi orang lain terhadap apa yang telah kita lakukan. Cuman saya yakin dari apresiasi yang telah diberikan ini pasti butuh proses. Ini pasti butuh proses ya. Buat teman-teman di luar sana yang pengen tahu secara singkat nih, CRP itu mendapatkan award dari company atau pemerintah atau orang lain ini caranya seperti apa? Atau mungkin bukan cara ya, apa sih yang telah dilakukan oleh CRP team secara ringkas sekarang mendapat apresiasi yang sangat banyak Mbak Sarita? Secara ringkasnya sih sebetulnya kita sebenarnya as a corporate itu sejujurnya banget gitu ya, kita tuh nggak pernah benar-benar menargetkan, kita harus dapat itu gitu kan, harus dapat award ini, harus dapat award itu. Tapi
yang paling penting banget dari kita mengelola bisnis adalah ya memang kita memang harus betul-betul memiliki satu komitmen untuk memberikan value yang utuh kepada si konsumen. Value yang utuh. Value yang memang. Jadi gini sih, jadi kayak misalnya di internal kami aja kami selalu tekankan bahwa tahu nggak sih kalau misalnya apa yang kita kerjakan sekarang, baik itu di back office misalnya ya, ataupun di operasional yang langsung berkaitan dengan konsumen, tahu nggak sih semua yang kita kerjakan untuk konsumen, semua apakah itu makanan, apakah itu komplainan, replyan komplain, tahu nggak sih di situ ada haknya konsumen loh gitu. Jadi Betul. itu yang selalu kita tekankan gitu kepada tim kita gitu di internal, bahwa semua yang diberikan oleh konsumen mungkin dalam bentuk uang ya, kalau ke kita kan konsumen membayar sesuatu, nah mereka membayar haknya sebetulnya. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu value-nya itu harus diusahakan sebisa mungkin itu harus kita penuhi. Jadi bukan cuma bicara tentang misalnya ya yang kelihatan dari mata itu kan mungkin yang penting produknya kayak gitu kan, yang penting minumannya kayak gitu misalnya, sesuai dengan yang kita janjikan. Tapi kan jangan lupa gitu bahwa di sana ada juga hak konsumen untuk tahu bahwa produk yang dia santap itu higienis dan halal misalnya gitu. Betul, setuju. Atau bisa juga yang dia santap di outlet kita itu mereka harus mendapatkan servis yang baik gitu, harus mendapatkan respon yang positif, harus mendapatkan, kalau misalnya mereka mengkritik misalnya atau misalnya memberikan komplain, itu harus kita tanggapi dengan baik, dengan solutif. Itu kan sebetulnya merupakan haknya konsumen. Nah, kalau buat kami mindset itu yang penting sekali untuk kita pahami sebagai internal perusahaannya CRP Group gitu, sehingga mungkin kalau tebakan saya ya gitu, mungkin karena pemahaman kita seperti itu gitu, karena keinginan kita untuk memberikan value yang betul-betul penuh untuk konsumen, mungkin hal itulah yang dilihat oleh si pemberi award kita yang selama ini mereka kasih ke kita ya gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita mentarget, enggak, tapi apa sih yang harus kita lakukan, yaitu harus punya komitmen. Betul sekali. Terbaik untuk konsumen. Saya setuju dan sangat sepakat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Warung Abnormal ini, mereka fokus aja ke bisnisnya, fokus aja ke produknya. Ya kan memang kalau bonus dan award itu nggak harus kita targetkan ya, itu datang dengan sendirinya. Ya, tapi kalau misalnya ada yang berikan award, itu sih bukan harus ya, tapi sudah layak dan sepantasnya kita publish juga. Oke. Itu untuk apa? Karena kan tadi saya sempat bilang gitu bahwa sebenarnya efeknya ini kan ada dua, internal dan eksternal. Untuk internal sebenarnya juga apresiasi untuk tim kita bahwa mereka ternyata dihargai oleh pihak lain. Betul, dan itu sangat penting. Ya, dan kalau untuk pihak luar, baik itu dari calon mitra atau misalnya untuk konsumen bahkan, bahwa mereka juga bangga gitu bahwa mereka itu punya kontribusi untuk menghasilkan award itu. Sebenarnya konsumen karena dia membeli, karena dia mempost, mungkin itu yang dilihat oleh pemberi award juga. Betul. Karena orang apresiasi karena mungkin mereka sudah mendapatkan value apa yang telah kita kerjakan selama ini. Iya, betul. Sangat menarik nih. Saya pengen ngegali lebih dalam nih ilmu-ilmu dari Mbak Sarita ini. Mungkin kedepannya kita nggak akan bahas tentang PR aja Mbak Sarita ya. Saya coba lebih dalam tentang apapun lah bisnis yang teman-teman foodpreneur Indonesia butuh. Oke, terima kasih Mbak Sarita. Pembahasan PR-nya ini sangat menarik ya. Masih banyak teman-teman podcast foodies ini yang kalian bisa dengarkan dan ambil manfaatnya dari sana. Teman-teman foodpreneur, semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Rifki Ramdan Maulana, kita pamit. Salam Foodies Podcast.